Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah, eh, pagi ini kita bisa bertemu dalam ruang Zoom ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberkahi kita semua dan mudah-mudahan memberikan kelancaran dalam kita apa ya, kalau di sini untuk belajar bersama, bukan bukan saya menyampaikan yang ini karena sama-sama lah, eh, saya belum terlalu eh, apa ya, kalau dikatakan sudah mahir belum, cuman kita sama-sama, ayo kita sama-sama belajar. Mudah-mudahan nanti membawa satu satu eh, diagnosa yang mungkin mau kita terapkan di pada klien kita di kemudian hari mungkin ya. eh Salat serta salam tetap terlimpahkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari mulai kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, dan di sana kita tidak terlepas dari bimbingan Rasulullah. Mudah-mudahan kita selalu mentaati atau selalu mengikuti ajaran-ajaran beliau sampai nanti akhir hayat kita. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada uh, kami untuk belajar bersama tentang mendeteksi atau diagnos melalui iris mata. Sebenarnya kalau lebih lengkapnya ada sklera, ada pupil, ada lagi di telapak tangan. Tapi di kali ini yang kita bahas mungkin di irisnya saja. Karena tidak mungkin kalau untuk bahas semuanya dari pupil, iris, dan skleranya bersamaan juga dengan palmis, setidaknya kita membutuhkan waktu 1 minggu sebenarnya kalau itu. Nah ini mungkin hanya menyinggung sedikit-sedikit aja nanti. Jadi uh, tapi alhamdulillahnya dibatasi di hipertensi dan gagal ginjal ya. Nah dari sini uh, mungkin kita uh, apa istilahnya, untuk mendiagnos ini sebenarnya tidak memberikan satu keputusan atau memutuskan bahwa seseorang ini kena satu uh, penyakit dengan yang ada kita melihat di dalam iris ini, pada gambar iris ini kita tidak boleh memutuskan atau mendoktrin ya, mendoktrin bahwa ini seseorang kena itu. Tetapi di sini menggambarkan satu satu gejala aja yang mengarah ke sana, sehingga mengarah kepada diagnosa yang sebenarnya, yaitu mungkin dengan pemeriksaan-pemeriksaan yang lengkap. Maka kalau satu menandakan satu ada ini ya. Halo, halo. Monggo Ustaz ya. Halo, Ampun. Oh, gitu. Bang. Baik. Eh,
Jadi hanya penggambaran aja bahwa seseorang ini, saya ada seseorang yang di situ ada ya posisi di gambaran iris mata pada titiknya, pada titik di ginjal atau mungkin menandakan gridnya, mungkin ada di stadiumnya berapa, 1, 2, 3 di situ ada. Tetapi di stadium itu tidak menggambarkan satu yang jelas sekali, misalnya ini kreatinnya berapa, ureumnya berapa, ini tidak bisa menjelaskan ke situ. Atau mungkin tensinya berapa, diastoliknya berapa, sistolik dan diastoliknya berapa, di dalam iris tidak bisa menjelaskan itu. Terus misalnya ada seseorang yang keracunan, misalnya ada keracunan di situ eh, menggambarkan di seluruh iris itu menandakan ada keracunan, tetapi ini tidak bisa mendeteksi keracunan apa. Jadi tetap harus melalui atau tahapan-tahapan. Kalau kita sudah mengetahui bahwa ini seseorang keracunan, tetap aja harus misalnya nih seorang terapis ya, yang dilakukan pertama kali mungkin harus minum air kelapa dulu. Setelah itu dibawalah ke dokter juga boleh untuk penanganan pertama. Atau mungkin minum susunya yang ori. Begitu setelah itu tetap kita harus merekomendasikan dibawa ke dokter atau ke rumah sakit. Gitu. Nah, di sini ada satu. Bisa Mas slide yang pertama boleh di. Halo, J halo. sampun Bu. Oke. Ini kok gambarnya? Iya Mas. Yang mana Bu? Slide pertama. Yang hipertensi ya? Apa salah Nggih. kirim? Kok yang tampil ada foto nggih? Oh iya. Oh, sekedar Bu. Iya. Nah, kok ada foto? Sebentar. Sampun Bu. Oke. Jadi hipertensi merupakan keadaan ketika tekanan darah sistolik lebih dari 120 dan tekanan diastoliknya lebih dari 80. Nah, hipertensi merupakan suatu keadaan di mana terjadi peningkatan tekanan darah secara abnormal dan terus-menerus pada beberapa kali pemeriksaan tekanan darah yang disebabkan satu atau beberapa faktor risiko yang tidak berjalan sebagaimana mestinya dan dalam mempertahankan tekanan darah secara normal. Nah, ukurannya, jadi untuk ukuran tensi darah dibilang hipertensi, patokannya atas atau bawah, sistolik atau diastoliknya. Nah, ini sebenarnya kalau tapi bentar. Kalau ini, halo?
Kalau untuk diastolik dan sistolik dan diastoliknya sebenarnya sama-sama ya. Mau yang tinggi sistoliknya atau yang tinggi diastoliknya, ini sama-sama menunjukkan bahwa di situ ada eh, kenaikan, mungkin ya, kenaikan di tensinya. Jika sudah mencapai atau melebihi 130 dan eh, diastoliknya 80 mmHg, ini sebenarnya eh, menunjukkan belum mencapai ke hipertensi ya. Nah, berdasarkan penyebabnya hipertensi itu dibedakan menjadi dua kelompok, yakni hipertensi primer dan esensial. Dan hipertensi, maksudnya hipertensi primer atau esensial, terus dan hipertensi sekunder. Tensi yang normal di sini 120 per 80 mmHg. Nah, klasifikasi tingkat hipertensi itu ada prahipertensi yang di situ 120 sampai 135 mmHg, atau diastoliknya 80 sampai 89, ini tergolong prahipertensi. Nah, ini sebenarnya sudah berisiko terkena hipertensi. Maka yang seperti ini kita harus waspada pula, perlu untuk perubahan gaya hidup. Ada maksudnya perubahan gaya hidup ini guna mengurangi risiko terkena hipertensi tersebut untuk di masa depannya. Nah, ini ada tingkatan-tingkatan yang ke selanjutnya adalah hipertensi tingkat yang pertama. Nah, di tingkat yang pertama ini 140 sampai 150 mmHg, atau sistoliknya 90 sampai 95 mmHg. Nah, ini memerlukan pengobatan. Yang seperti ini sudah memerlukan pengobatan karena berisiko terjadinya kerusakan pada organ yang menjadi akhirnya akan menjadi kerusakannya lebih tinggi. Nah, untuk obat-obatnya boleh yang kimiawi atau mungkin dengan herbal. Yang penting sesuai dengan ukuran. Hipertensi tingkat 2, kalau yang tingkat 2 ini lebih dari atau di atas 160, atau tekanan diastoliknya di atas 100 mmHg. Nah, pada tahap ini biasanya membutuhkan lebih dari satu obat karena kerusakan organ tubuh mungkin sudah terjadi di hipertensi tingkat 2 ini. Kerusakan di tubuhnya, di organ tubuhnya mungkin sudah terjadi. Begitu juga dengan kelainan di kardiovaskulernya, walaupun belum tentu bergejala. Jadi kadang-kadang tensinya sudah tinggi banget begini, tetapi tidak merasakan apa-apa. Nah, justru yang demikian ini yang agak sedikit membutuhkan ekstra perhatian ya. Nah, yang terakhir adalah hipertensi kritis seperti yang tadi yang dipaparkan oleh Dr. Zen.
Jika tekanan darah tiba-tiba melebihi 180, lalu diastoliknya 180 mmHg, pada tahap ini harus segera menghubungi dokter atau langsung ke rumah sakit. Jadi biar ada penanganan khusus, karena yang seperti ini ada sedikit risiko yang terlalu tinggi ya. Bisa jadi ada serangan jantung tiba-tiba atau stroke, atau mungkin mengarah ke kelainan atau kerusakan di ginjal tadi. Oke, selanjutnya slide berikutnya. Halo, Dokter Zen. Iya, Bu. Slide berikutnya. Oke. Oh ya. Yang faktor risiko hipertensi, satu adalah stres. Nah, ini biasa terjadi, tidak entah itu remaja, dewasa, atau yang sudah berumur. Ini biasanya ada sangat mempengaruhi di stres ini. Terlalu banyak konsumsi garam. Kenapa kok garam terlalu banyak berisiko untuk menaikkan atau menjadi hipertensi? Karena garam ini bisa mengurangkan, jadi untuk cairan dalam tubuh kita akan banyak terganggu oleh banyaknya konsumsi garam. Yang ketiga, kekurangan kalium. Nah, kekurangan kalium ini banyak sekali ya. Mungkin seseorang hanya seneng makan makanan yang siap dikonsumsi, sementara untuk makanan-makanan yang seperti sayur-sayuran, buah-buahan, dan sebagainya tidak terlalu banyak dikonsumsi. Nah, kelebihan berat badan juga akan mempengaruhi, nanti akan terjadi hipertensi. Maka harus kita kontrol untuk berat badan kita, harus seimbang, ideal. Yang kelima, tidak aktif secara fisik. Mungkinan ada kekurang olahraga, bisa jadi. Oke, selanjutnya, next. Menurut American Heart Association, ginjal dan sistem peredaran darah bergantung satu sama lain untuk menunjang kesehatan yang baik. Ginjal membantu menyaring limbah dan cairan ekstra dari darah, menggunakan banyak pembuluh darah selama proses penyaringan tersebut. Ketika pembuluh darah menjadi rusak, nefron yang menyaring darah tidak menerima oksigen dan nutrisi yang dibutuhkan agar berfungsi dengan baik. Inilah sebabnya tekanan darah tinggi atau hipertensi adalah penyebab utama kedua dari gagal ginjal. Seiring waktu, tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol menyebabkan arteri di sekitar ginjal menyempit, melemah, atau mengeras. Nah, arteri yang rusak ini tidak mampu memberikan cukup darah ke jaringan ginjal. Nah, sayangnya orang yang mengidap penyakit ginjal karena hipertensi sering tidak merasakan gejala. Namun, ketika dilakukan pemeriksaan darah dan urin, barulah diketahui kondisi ginjal sudah parah. Bahkan sudah masuk ke tahap gagal ginjal. Nah, begini pasien-pasien biasanya yang kita dapati, pasien-pasien yang hipertensi, ini kadang-kadang tidak
tidak merasakan bahwa beliau ini tidak merasakan ada hipertensi dan kadang juga tidak merasakan bahwa ciri-ciri di dalam tubuhnya itu ada ginjalnya bermasalah. Jadi di abai gitu. Kalau hipertensi yang biasanya yang tidak dirasa begini, kemungkinan kan eh, seseorang juga bisa jadi olahraganya memang agak agak rutin, biasanya agak yang seperti ini tidak begitu merasakan karena sudah aktif di ininya. Nah, kebanyakan juga untuk hipertensi ini bukan karena keturunan sih, tetapi karena gaya hidup dan pola hidup sehari-hari. Pola makannya tidak diperhatikan, gaya hidup hari-harinya tidak diperhatikan, mungkin banyak begadang atau eh, yang lain-lainnya. Sekedap, Ustazah. Oh, nggih. Nggih, Pak Zen ini dia. Dokter Zen kelihatannya ada Ya, monggo Ustazah. oh, nggih, ada pasien sambil-sambil. Di gagal ginjal adalah kondisi medis di mana ginjal kehilangan kemampuan untuk menyaring limbah dan cairan yang berlebih. Untuk menyaring limbah yang cairan yang berlebih dari darah secara efektif. Ketika ginjal tidak berfungsi sebagaimana mestinya, racun dan cairan dapat menumpuk di dalam tubuh yang bisa menyebabkan hipertensi. Nah, gagal ginjal ini dapat dibagi menjadi dua jenis. Yang utama, gagal ginjal akut dan gagal ginjal yang kronis. Gagal ginjal yang akut terjadi secara tiba-tiba dan biasanya bersifat sementara kalau ditangani dengan baik. Maka yang akut-akut seperti ini kalau misalnya segera dengan pola hidup yang baik, insya Allah bisa kembali lagi. Nah, kalau di klinik bekam seperti yang dituturkan Dokter Zen tadi, ada di Asabil ada beberapa pasien-pasien yang gagal ginjal akut ini alhamdulillah banyak terbantu dengan bekam. Nah, dengan bekam ini ada pada titiknya diambil di ginjal, terutama di situ. Nah, nanti juga di kantong kemihnya. Nah, setelah itu kita lihat dari mana gagal ginjalnya berasal. Jadi yang menyebabkan gagal ginjal tadi di mana, baru dibekamnya pada titik yang berhubungan dengan gagal ginjal tadi. Misalnya nih, gagal ginjalnya karena hipertensi, ya diambillah pada titik hipertensi. Sesuai dengan mungkin ada di sana ada titik-titiknya sesuai dengan sunnah Rasul juga ada. Setelah itu baru kita berikan satu terapi anjuran makanan, jadi yang sesuai dengan kebutuhan seseorang yang sedang gagal ginjal, dan ada herbal-herbal yang harus dikonsumsi dan itu pun harus sesuai takaran dan kebutuhannya. Nah, kalau untuk yang halo, kalau yang untuk gagal ginjal akut seperti ini, nanti setelah kita lihat bahwa
ini orang dari irisnya kita lihat, oh iya ini ada tanda-tanda seseorang kena gagal ginjal. Di situ dan juga kita telusur dari mana gagal ginjalnya ini. Kemungkinan dari hipertensi, kemungkinan dari di awalnya sebelum hipertensi tiroidnya bermasalah, atau mungkin dari uh, hubungannya dengan kolesterol, sehingga setelah kolesterol mungkin merambah kemana-mana, akhirnya ke hipertensi. Setelah hipertensi, ada gagal ginjal tersebut. Nah, di dalam iris mata itu akan menunjukkan secara runut begitu dan jelas sekali. Makanya kalau misalnya ini gagal ginjalnya dari hipertensi, lalu ya herbalnya tentunya atau obatnya ya harus ada hipertensinya. Kalau sudah sampai atau begini, hipertensinya mungkin dari tiroid, ya begitu juga harus dikasih herbal yang berhubungan dengan masalah tiroid tersebut. Banyak juga yang dari kasus-kasus yang lain ya. Biasanya orang gagal ginjal yang sudah ke astabil itu ada kolesterolnya tinggi, terus ada tensinya yang tinggi. Nah, seperti itu. Maka kalau sudah kelihatan bahwa di situ menunjukkan ada hipertensi, ada tiroidnya, kita hanya memberikan satu arahan untuk klien atau pasien ini kepada dokter-dokter spesialis tertentu yang berhubungan dengan penyakit tersebut. Mungkin bisa jadi awal di awalnya untuk penyakit dalam bisa jadi karena ada beberapa indikasi di sana. Kalau sudah lihat di iris tadi indikasinya atau sumbernya dari mana, maaf tadi enggak ini ya ada layarnya tidak, yaitu dari mana sumbernya, maka pertama mungkin dirujuk ke penyakit dalam dulu. Setelah dari penyakit dalam, mungkin dari penyakit dalam akan merujuk ke spesialis-spesialis tertentu tadi. Jadi intinya di deteksi di iris atau di pupil ataupun di sklera, mungkin di telapak tangan, semuanya nanti akhirnya kita memberikan satu arahan pada klien atau pasien untuk ke spesialis tertentu. Begitu. Nah, selanjutnya untuk gagal ginjal kronis. Gagal ginjal kronis ini terjadi secara bertahap dalam jangka waktu lama dan seringkali bersifat permanen. Nah, ini yang harus ada perhatian khusus juga, karena kalau sudah terjadi gagal ginjal permanen, mungkin perlu tindakan-tindakan tertentu ya oleh dokter spesialis, mungkin HD atau mungkin transplantasi. Nah, nanti untuk penyerahan kepada ini. Nah, yang sudah pengalaman yang sudah ada gagal ginjal yang kronis, misalnya ini ada kreatinnya yang sudah terlalu tinggi. Akan Zoom, tapi terserah siapa yang mau ikut. Tapi mungkin teng grup pun disiarakan yang anggota PPI, karena kan ngopen-ngopen kan berbau.
Bahaya. Halo? Mana sangat mau coba pohon. Halo? Lagi. Lagi. Yes. Mohon maaf. Kadang-kadang ngoten niku. Oke. Ngoten kadang-kadang wonten sing komplain bayar seket ae. Ibu Vinka kah? Oke. Sampun? Monggo. Itu gagal ginjal kronis, kami ulang kembali, terjadi secara bertahap dalam jangka waktu lama dan seringkali bersifat permanen. Nah, tadi untuk di terapi yang ada, misalnya kalau terapi yang di rumah sakit kan sudah pasti, itu sudah jelas untuk HD dan sebagainya, itu sudah jelas. Tapi untuk terapi bekam ini tadi diambil dari gejala yang ada atau sumbernya dari mana, di situ yang harus kita ambil. Nah, nanti ini nanti akan kita lihat juga pada iris yang menunjukkan di gagal ginjal. Gagal ginjalnya ini dari mana, terus sumber dari mana, merambah ke mana, yang akhirnya juga ke ginjal tadi. Oke. Mohon slide yang berikutnya. Coba kita tunjukkan. Halo? Bu? Sudah tampak Iya. belum? Enggak, yang ini. Nanti di yang terakhir. Gambar mata yang terakhir. Ya. Kalau yang ini boleh juga. Dari yang ini sebelum kita menentukan satu titik bahwa itu seseorang kena gagal ginjal, yang harus kita tahu dulu. Nah, di sini ini dasar-dasarnya ada di sebelum kita di skala jam ini skala jam, ada yang harus kita tahu adalah di zona. Zona itu di dalam iris ada 7 zona, zona 1, zona 2, dan zona 3. 3, seterusnya 4, 5, 6, 7. Kalau yang zona yang ke-7 itu ada pada kulit, menggambarkan kondisi kulit, sedangkan yang ke-6 menggambarkan pada peredaran pembuluh darah. Nah, untuk seseorang yang bermasalah di ginjal, karena kita tahu bahwa ciri-ciri yang seseorang yang kena ada gagal ginjal itu kan ciri-cirinya ada tensinya mungkin tinggi, terus ada di apa ini namanya, di mata ya, di bawah mata ini mungkin ada seperti ada pembengkakan, jadi ada odem di situ. Terus di kaki, daerah kaki juga ada pembengkakan, tentunya nafasnya juga kalau sudah ada pembengkakan begini, ada odem, tentunya ada cairan ya, sehingga cairan ini kalau berada di daerah perut otomatis nanti akan menjadi sesak nafas. Nah, di situ kalau kita sudah tahu begini, nanti tinggal melihat aja di situ, atau kita lihat dulu baru memutuskan bahwa
ini ada orang gagal ginjal dengan ciri-ciri, mungkin dilihat dari kulitnya. Kalau ada kulitnya bermasalah di daerah yang paling pinggir bermasalah, itu biasanya terjadi ada spot yang agak kuning. Nah, spot kuningnya ini ada dari dalam atau dari luar. Nah, ini boleh diperbesar. Ada spot kuning di daerah pinggir-pinggir ini kalau kulitnya sudah bermasalah di zona yang ke-7 paling pinggir, lingkaran pinggir. Ini coba diperbesar. Udah full itu. Iya, nggak bisa Ustazah. Oh ya. Nah, jadi di zona yang ke-7 ini menunjukkan agak sedikit kuning, ada spot-spot kuning. Lalu dilihat spot kuningnya ini pangkalnya ada dimulainya dari dalam atau dari luar zona ke-7. Kalau dari luar berarti itu ada alergi yang dari luar. Alergi dari luar, pangkalnya dari luar ya, ke spotnya sinarnya kayak bersinar ke dalam begitu. Ini berarti ada alergi yang pemicunya dari luar. Bisa jadi karena ada debu atau ada udara dingin dan sebagainya, udara panas begitu. Tapi kalau dari dalam alergi ini bisa dari dalam mungkin dari apa yang kita konsumsi. Jadi habis konsumsi apa ini klien ini atau pasien ini spotnya dari sinar yang dari dalam ke luar. Jadi keluarnya itu menipis. Itu adalah alergi yang di situ nanti perlu ditelusur alergi apa sebenarnya ini orang. Nah, kalau yang dari masalah yang di bentuk penyinaran, jadi tidak ada spot yang misalnya keluar atau ke dalam, tidak ada. Jadi itu kuning aja. Di paling pinggir itu bentuknya kelihatan atau terlihat kuning. Kalau kuningnya agak pekat gitu, hanya mengarah kepada orange, ini menunjukkan bahwa seseorang ini sudah di kulitnya sudah menghitam, biasanya begitu. Gagal ginjal yang sudah menghitam. Nah, setelah kita yang paling luar ya, setelah kita melihat di kulitnya, kalau ini orang bermasalah di kulit, lalu mana fokus kita? Kita sudah tahu tadi ya, di gagal ginjal. Nah, kalau di gambar ini ada di 6:15. Jadi di skala jam 6:15. Di situ ada hitam ya, itu menunjukkan di ginjalnya. Nah, yang sebelahnya ada di sebelah kirinya, itu yang sebelah, kalau kita pandang di sebelah kanan ya. Tapi dari mata pasien sebelah kiri, itu yang lurus di jam skala jam 6, menunjukkan ada paling bawah di kulit, kaki, terus di lutut dan paha. Pahanya lebih samar. Nah, dari sini sudah dari data 3 ini, data 2 ya, yang ini tidak, yang di pinggir tidak menunjukkan, yang ini kekuningannya tidak terdeteksi, tapi ada di bawahnya peredaran darah kan ada di 6, yang ini di 7, skala zona yang ke-7 itu menunjukkan ada spot-spot kuning terutama di pinggir. Jadi kalau di pinggir begitu menunjukkan di mana gatalnya. Jadi kulitnya itu sudah gatal-gatal tuh. Menunjukkan ke gatal-gatal di kulit, posisinya ada di perut. Ada sedikit, terus ada bukan di perut ya. Ada di skala jam, maaf ini tadi saya baru ngambil dari Google, gambarnya dari Google nih.
Di skala jam 7 ke 3 ke 4. Skala jam 3 ke 4. Yaitu di gatal-gatalnya ada di rongga dada tuh. 3 dan 4 itu rongga dada. Terus sedikit lagi ada di bawahnya ada sedikit, yaitu di perut atas. Rongga dada dan perut atasnya gatal-gatal. Punggungnya juga ada sedikit di punggungnya. Nah, dari sini menunjukkan kalau yang tadi gatal-gatal ada hubungannya. Di sini ada ginjal, lalu ada garis tipis yang membawa dari ginjal itu 6-15 itu arahnya kepada kantung kemih. Jadi di kantung kemih ada agak ke sampingnya lagi ada di 7 ya. Skala jam 7 itu menunjukkan di kantong kemihnya, kandung kemih. Kandung kemihnya bermasalah. Bisa jadi ini oh iya. Nah, kandung kemihnya kalau yang seperti ini ada penunjukan di atasnya sedikit kandung kemih, ada menunjukkan penumpukan cairan di situ. Di kandung kemih. Dengan tanda agak kebiruan. Oke. Agak kebiruan, lalu ada garis tipis lagi yang mengarah ke kiri ya. Yang mengarah ke kiri, saya kok nggak bisa ini ya, sebentar. Ada garis tipis mengarah ke kiri, ada di posisi mengarah ke paru dan jantung. Ke rongga dada. Dari cairannya tadi mengarah ke rongga dada sebelah kiri. Nah, ini kita lebarkan sedikit. Coba. Dan jantung. Sehingga ini jadi, nah ini ada nih. Ini ada di rongga dada sebelah kiri ya. Jantung ada di zona yang ketiga. Jantungnya di zona ketiga. Terus di situ ada paru-paru ya. Paru-parunya ada di yang bermasalah gambar tadi di paru-paru atas. Jadi di atasnya skala 3. Di atas skala 3. Nah, berarti ada penumpukan cairan. Terus di skala yang ini skala halo 9 ya 845 ya di bawahnya skala 9 itu kok menunjukkan di kerongkongannya dan tulang belikatnya masalah juga yang ngeblok
Bisa dilihat itu ya. Skala jam di bawahnya 9. Jadi 8.45, 8.50. Nah, dengan demikian kita datanya sudah lengkap dari kaki, terus di kulitnya, peredaran darahnya juga bermasalah nih, pekat sekali. Terus kalau di ginjalnya sudah, di kandung kemihnya, terus ke di kerongkongannya, terus ada di belikat. Cuma sayangnya, ini yang ke atas itu ada, yang ke atas di skala 12. Di skala 12 ini menunjukkan ya ada garis lurus. Di situ menunjukkan bahwa ini orang semangat hidupnya sudah mulai melemah tuh di skala 12. Skala 12. Oke. Kalau yang dijantungkan kan di jantung kelihatan pekat sekali kan itu ya. Di jantung kelihatan sangat pekat sekali. Paru-parunya juga. Terus semangat hidupnya sedang agak sedikit bermasalah. Hidupnya bermasalah. Oke, itu yang paling kelihatan. Jadi dari sini bisa kita simpulkan bahwa ini orang betul-betul sudah bermasalah di ginjalnya, maka akan lebih bagus atau seharusnya kita memberikan satu pengarahan kepada klien untuk menghubungi pada dokter spesialis, kan lebih bagus. Dan tentunya sebelum mengarahkan kepada dokter spesialis diiringi juga dengan pola hidupnya sudah harus dirubah dan pola makannya juga harus diberikan satu pengarahan biar tidak terlanjur tidak menambah sakitnya tadi. Okay. Halo. Boleh di slide yang sebelumnya. Halo. Slide yang sebelumnya, Bu Uni. Yang gambar berikutnya. Bawahnya. Nah, ini. Dari tadi ada, kalau yang tadi ada zona dan skala, di sini ada untuk mempermudah, ini sudah saya garis-garis. Jadi yang skala jam 11, 12, dan 1 ini untuk melihat kondisi di brainnya.
Nah, yang di pada skala 12-nya ini menunjukkan di semangat hidupnya. Kalau kita mau melihat ini orang stres atau depresi atau tidak, dilihatnya pada skala jam 11 sampai ke skala jam 1. Nah, berikutnya seperti ini ada zona-zonanya, skala jamnya sudah di situ sudah sangat jelas sekali. Kalau yang di tadi yang kita ambil jantung tadi di sini nih, ada di zona 3 dan skala skalanya 215, 220 sampai ke skala 3. Cuman di sini tidak menunjukkan misalnya ada orang sudah gagal jantung, gagal ginjal, seperti apa kondisi jantungnya, misalnya ada sumbatan sih kelihatan, cuma sumbatannya nanti seperti apa kita melihatnya di jantung sama di zona yang ke-6. Lah itu nanti misalnya ada di jantungnya bermasalah, dari jantung ke zona ke-6, ini ada garis tipis yang menghubungkan antara jantung dan zona ke-6. Zona ke-6 ini ada di peredaran darah. Seperti apa? Lalu dari situ akan balik lagi, dari zona ke-6 tadi akan balik ada garis yang tipis sekali yang di sana menunjukkan di situ seperti apa? Ini ada kolesterol atau tidak. Nah, di situ juga akan menunjukkan bahwa kalau misalnya ada penyumbatan karena tadi kolesterolnya, di situ ada menunjukkan ke pembuluh darahnya di dalam jantung, cuman tidak bisa menunjukkan berapa persen. Misalnya penyumbatan sudah ada 90% atau 80% dan sebagainya, ini tidak bisa untuk mendeteksi. Maka mau tidak mau ya memang harus memberikan satu pengarahan kepada pasien untuk ke dokter jantung. Seperti itu. Demikian juga pada ginjalnya juga seperti itu. Untuk kalau sudah ada misalnya di situ ada menunjukkan ada gagal ginjal, nah ini ada dari posisi di kulit tadi, ini ada garis yang tipis sekali menuju ke ginjal, dan nanti ada dari ginjal ini ada spot lagi, garis lagi menunjukkan ke misalnya ini ada hubungannya dengan jantung atau mungkin hubungannya dengan jantung lalu ke tiroidnya, itu nanti akan terlihat, sehingga di situ akan memperjelas di pandangan kita, atau mungkin kita berpikiran sudah bisa memutuskan bahwa ini seseorang gagal ginjalnya dari hipertensi atau dari yang lainnya. Begitu. Jadi kanan kiri ini untuk yang cat kanan kiri ini sebenarnya juga hampir sama, cuman menunjukkan kalau untuk gambar yang sebelah kiri, mata sebelah kiri menunjukkan bagian tubuh yang sebelah kiri, sedangkan kanan juga menunjukkan kondisi tubuh yang sebelah kanan. Nah, nanti tinggal kita bisa menarik garis dari kanan dan kiri ini, mata kanan dan kiri ini kita tinggal menarik garis. Misalnya kalau ada untuk di kulitnya, kita harus sesuaikan. Misalnya di zona yang ke
2, 3 yang menunjukkan zona ke-2 dan 3 pada zonanya bukan zona 3. Zonanya yang ke-7 pada skala 2 dan 3. Nah, nanti kita bandingkan juga kalau sudah kita melihat di situ, kita akan melihat di baliknya pada zona 9 dan 10. Pada skala jam 9 dan 10 zonanya sama di zona yang ke-7 tadi. Demikian juga kalau kita mau lihat di kolesterolnya juga begitu. Akan kita tarik garis. Nah, kolesterol ini tadi kemana sebenarnya? Kalau kolesterolnya mengganggu pada jantung tentunya, atau mengganggu di daerah brain, nanti juga akan kita tarik garis untuk meyakinkan itu, tarik garis antara mata kanan dan mata kiri. Kenanya ada yang sebelah mana. Baru kalau sudah demikian kita putuskan bahwa oh iya ini seseorang ada masalah di daerah otak yang ini. Itu untuk meyakinkan. Izin Ustazah, Iya. apakah bisa ke sesi diskusi Ustazah? Nanti kita sampai Oh jam gitu. 9.30. Sampai jam 10 ya. Boleh. 9.30 Ustazah. Oh, sampai 9.30. Iya. Oh gitu. Oke. Monggo. Ya. Baik, menarik sekali nggih, Bapak Ibu sekalian. Kita masih punya waktu sekitar 12 menit untuk berdiskusi. Saya berikan kesempatan untuk 2 orang penanya terlebih dahulu. Boleh raise hand, silahkan. Atau mau menulis di kolom chat juga boleh, dipersilahkan, monggo. Langsung open mic juga boleh. Ada yang bertanya? Tadi melihat mata tadi jelas enggak? Kalau yang mungkin ini ya kebiasaan juga kali ya Ustazah ya, semakin Iya. banyak melihat mata semakin cepat gitu. Betul. Karena kan memang membutuhkan satu jam terbang dan kepiawaian sih ya. Iya. Kalau tidak tahu tentang ini dasarnya, memang untuk membaca di kelainan di mata itu agak susah. Dan ini kebetulan kan Bapak Ibu di sini kan mungkin ini belum secara detail mempelajari tentang iris ini. Karena memang kalau di kampus di kedokteran atau di keperawatan kan memang tidak ada. Dan tampaknya kan lucu. Apa bisa gitu. Iya. Tapi kalau kita kembali kepada petunjuk Rasulullah itu sebenarnya kan sudah ada sinyal dari situ. Al-ainul haq, bahwa mata itu sebenarnya kan nyata sekali. Nah, dari mata yang nyata itu menunjukkan atau mensinyalkan bahwa memang ada perubahan-perubahan yang ada dalam iris, ada di sklera, di pupil, itu sangat kalau kita hari-hari lihat itu perubahannya sangat signifikan juga. Dari sekarang
misalnya sebulan lagi kondisi di iris kita itu berbeda, Bisa berubah. apalagi kalau ada kelainan ya, kelainan di tubuh, misalnya yang tadi kita bahas tentang ginjal atau mungkin di jantung, kita pada waktu ada kelainan di ginjal ini, lalu kita foto kembali setelah ada terapi atau tidak ada terapi mungkin ya, orangnya mau merubah pola hidupnya atau tidak, di situ akan kelihatan banget. Bahannya ya. Ya. Tadi Ya. ada yang raise hand, Bapak Japri ya. Tadi raise hand. Monggo silahkan, ada yang mau ditanyakan? Pak siapa tadi? Pak Japri kalau nggak salah. Betul, Pak Japri. Ya, monggo Bapak kalau ada pertanyaan silakan. Ya Bu, makasih. Memang irisnya agak sulit ya, tapi bagus. Cuman susah. Saya juga pernah belajar, tapi ya oke Bu. Cuman pertanyaan satu Bu, tadi ada kalau sudah ginjal akut itu, apakah boleh dibekam berapa titik kalau boleh? Yang kedua, apakah memang ginjal itu disebabkan juga oleh dari tiroid gitu? Baru dengar saya kalau disebabkan dari tiroid. Itu aja Bu, 2 pertanyaan. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum. J. Dari tiroid ya. Oke, begitu. Gagal ginjal akut bolehkah dibekam? Jadi insya Allah untuk petunjuk dari Rasulullah itu tidak ada yang berbahaya buat kita. Petunjuk Rasulullah tidak ada yang berbahaya bagi kita, tetapi akan membuat satu solusi, ya akan menjadi solusi bagi kehidupan kita. Itu harus kita yakinkan di dalam benak kita. Jadi mungkin dari ada beberapa dokter yang memang menekuni bekam. Apa alasannya setelah saya bertanya? Alasan saya hanya satu. Kalau bukan karena Rasulullah, saya tidak akan mempelajari tentang bekam. Kenapa kita harus percaya bahwa bekam itu menjadi solusi terbaik? Karena Rasulullah ini langsung petunjuknya dari Allah melalui malaikat Jibril. Nah, dari sinilah yang kita harus mengimani. Kalau misalnya terapi bekam ini belum mengarah kepada kesembuhan, itu bukan karena bekamnya, bukan karena petunjuknya, tetapi kemungkinan belum sesuai dengan aturan-aturan yang ada dalam pembekaman. Satu misal nih, kita tidak mengkesampingkan atau tidak sinis kepada yang dengan bekam dengan jarum, sama sekali tidak. Cuman ada petunjuk Rasulullah di sana, ada sartoh yang artinya harus dengan yang Rasulullah amalkan itu dengan ditoreh. Padahal pada saat Rasulullah berbekam, itu istri Rasulullah sudah menjahit. Berarti sudah ada jarum itu. Kenapa Rasulullah bekamnya dengan torehan atau dengan insisi? Karena setelah banyak penelitian menggunakan jarum sama torehan ini, ada beberapa yang min plusnya ya. Jadi kalau jarum itu kan hanya satu titik dan satu titiknya dalam, tetapi tidak memanjang, otomatis kan begitu, hanya satu titik. Nah, padahal kalau kita pelajari bahwa darah ini yang paling banyak oksidannya, yang paling banyak sampah-sampahnya itu pada pembuluh darah yang
paling eh, luar ya, ada di perifer ya. Berarti ada di pembuluh darah di luar itu apa? Pembuluh darah antara pembuluh darah kapiler dan pembuluh darah vena. Di ujungnya itu disebut pembuluh arteri dan vena, yang ujungnya berarti ini pembuluh darah kapiler. Nah, di situ yang banyak sampah-sampahnya. Sehingga kalau dengan insisi itu sangat-sangat bisa sekali mengatur ketebalan atau kedalaman dari torehan tersebut. Satu torehan mungkin ada beberapa titik. Bisa jadi satu torehan itu ada 10 titik kan. Jadi efisiensinya juga sangat lumayan. Begitu itu untuk bekam. Dari situ kenapa bekam kok lambat ini perubahan kesembuhannya itu lebih lama dibanding dengan tusukan sama dengan insisi atau torehan itu. Nah, kemungkinan dari situ bisa, atau yang lainnya ada beberapa yang harus kita lihat dulu. Nah, ada beberapa apa yang harus dikeluarkan dari bekam itu. Tentunya ada banyak hal yang harus kita betul-betul kita pelajari dan kita telusur tadi. Jadi kalau misalnya bekam, kenapa bekam gagal ginjal itu harus dibekam? Atau bolehkah gagal ginjal dibekam? Sangat boleh sekali. Nah, apa? Mengeluarkan racun-racun yang di kulit itu terutama ya, di awal yang kalau kita lihat kasat mata itu misalnya gatal-gatal, sudah kita keluarkan yang dari kulit, jadi racun-racun yang ada di situ. Nah, terus di kulit itu kalau titiknya pas, kita pas membekam titiknya pas yang berhubungan dengan ginjal, ini tentunya akan lebih cepat. Misalnya kalau di asabil itu ada titik bekam yang di punggung yang lurus dengan ginjal itu ada di ZA 16 dan 17. Nah, bahaya atau tidaknya di bekam itu tergantung pada bagaimana perilaku kita, perilaku si pembekamnya terhadap pasien. Kalau kopnya terlalu kencang, tentunya kan ya menyiksa si pasien. Maka harus ada ada bagaimana adab kita terhadap pasien-pasien yang mau kita bekam itu kan ada. Misalnya nih, kalau seseorang sudah gagal ginjal, ya jangan sampai kita kop yang pertama di pam pertama itu sampai 2 atau 3, satu saja. Satu di pam 1, nggak usah terlalu kenceng. Dan setelah itu baru kita toreh setelah di pam untuk biar nanti tidak terlalu sakit pada saat ada insisi tersebut. Nah, biasanya ini orang pasien-pasien yang gagal ginjal ini ada kalau kita lihat di irisnya, biasanya di semangat hidupnya atau ada sedikit stres atau sampai ke depresi di situ, maka ada baiknya ini pada saat insisi ini memakai dengan inhibisi taktil. Maksudnya kita bagi perhatian si pasien ini. Kita bagi perhatiannya, misalnya nih saat menoreh si pasien, mencoba tangan kiri ini buat kegiatan di kulit yang sebelahnya atau gimana. Mudah-mudahan ini menjadi solusi bekam yang berikutnya. Nah, selain itu ada bekam-bekam yang dilakukan ini setelah selesai bekam, tentunya pola hidupnya harus kita kasih pengarahan juga pada pasien, serta makanannya, herbalnya, dan sebagainya. Banyak pasien-pasien di asabil, alhamdulillah, dengan kreatin yang tinggi, uriumnya yang tidak stabil juga, alhamdulillah banyak terbantu. Kalau yang kemarin itu belum lama ini memang nggak terlalu tinggi sekali sih,
kreatin 4 saja, 4, berapa gitu. Alhamdulillah dengan waktu 2 bulan sudah tidak ada 1. Jadi 0,9 kalau nggak salah. Kan normal Bagus tuh, Bu. sekali. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya ini Alhamdulillah. pasiennya 19, Bu, kreatininnya. Iya. 19, sekarang udah turun Oh, ke 16,5. oh gitu. Ya, Hmm. alhamdulillah itu sudah bagus. Dalam jangka waktu berapa lama itu? Itu 1,5 bulan baru. Oh, Masya Allah. Iya. Oke. Lalu untuk dengan mungkin ke rumah sakit apa gimana? Rumah sakit tetap, tapi hanya Mm-mm. belum HD. Iya. Oh gitu. Dokternya Oke. menyarankan HD karena anaknya tadi ya, karena mungkin stres segala macam belum sanggup untuk HD, Mm-mm. ya dia ke tempat saya gitu. Iya. Yang penting berikan satu Cuman kayaknya kenyamanan kepada pasien. kayaknya agak ngeri-ngeri sedap untuk bekam itu karena pengeluaran darah kan. HB-nya Iya. kan 8 gitu. Jadi agak Mm-mm. gimana Oh gitu. Jadi itu bukan gini. takut ininya, takut mengeluar darahnya itu, takut Oh HB-nya turun lagi gitu. iya. Heeh. Bekam itu, Tensinya itu 200 lebih ya, 200 sampai per 100 gitu. oh gitu. Itu nggak ragu-ragu ya. Heeh. Bekam itu tidak harus mengeluarkan darah yang banyak. Apalagi kalau sudah HB-nya rendah begini, mungkin hanya kalau yang misalnya yang keluar itu hanya seperti orang beruntusan itu, beruntusan yang keluar beruntus-beruntus itu, nggak masalah itu, Oke, tidak harus bagus. Iya, banyak. ya. Justru kalau Oke, banyak ini kan membahayakan si pasien. betul. Makanya bekam tidak harus dengan torehan yang dalam atau dengan tusukan yang dalam. Hanya ada di permukaan, posisinya di epidermis. Gak usah sampai ke dermis. Siap, siap. Yang penting racunnya bisa hilang keluar ya, Bu ya. Lah, ya begitu, maksudnya gitu. Siap, Oke. siap. Makasih, Bu. Tadi yang kedua Tiroid. untuk tiroid. Masuk gagal ginjal kok dari tiroid kan gitu ya? Nah, kita melihatnya kan dari tadi dari iris tadi. Iris menunjukkan bahwa di sini ada gagal ginjal. Lalu kita telusur gagal ginjalnya itu dari mana? Kalau menunjukkan di situ ada ada hipertensi. Karena hipertensi. Nah, setelah kita tahu bahwa ini ada hipertensi, maka kita lihat lagi tuh. Kita lihat lagi kemana arahnya hipertensi tadi. Boleh jadi ini awalnya hanya karena tiroid yang tidak diperhatikan. Mungkin karena hipertiroid. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tahu bahwa di situ ada tiroidnya bermasalah, silakan aja suruh periksa untuk T3 dan T4-nya seperti apa kan gitu ya. Nah, tandanya apa kalau ada hipertiroid di mata itu kan sudah kelihatan sekali tuh. Gimana kondisi bola matanya itu ke dalam atau keluar biasa atau mungkin sampai kayak keluar begitu. Jadi tambah menonjol keluar. Nanti dilihat dari situ aja udah kelihatan. Kalau dari tangan itu mudah sekali, gambarnya nggak ada ya. Palmisnya. Itu mudah. Kalau misalnya sudah gagal ginjal, lihat aja di jari-jarinya itu. Jari-jari sini. Kalau misalnya di sini sudah ada di bawah aja. Ini ada menggelembung ya apa ya? Kayak bengkak-bengkak begitu. Berarti kan cairannya sudah kemana-mana itu. Menunjukkan gagal ginjal. Nah, terus kalau tensinya
Dilihatnya dari sini aja udah kelihatan juga, dari kuku. Tentunya antum sudah tahu nih. Dari kuku yang kita pencet di sini, kita pencet di ujungnya, ujung jari ini kita pencet, lalu kita lepas, kembalinya kuku merah-merah ya, darah ini kembali dengan cepat apa tidak? Kalau kembalinya dengan super cepat, berarti memang tensinya tinggi. Tapi kalau melambat, hipotensi. Itu kan mudah dilihatnya. Ini kalau di situ, di mata juga dilihat di mata, mungkin pucat atau tidaknya, buka aja matanya bawah, selesai kan? Oke, begitu. Mudah-mudahan bisa ini. Ya, Terima baik. kasih Bu, terima kasih. Sama-sama. Baik, mungkin satu lagi ya, Ustazah, ada satu pertanyaan lagi. Dari yang di kolom chat, saya pasien gagal ginjal stage 5, pernah HD, pernah CAPD, tapi sekarang menurut dokter tidak perlu lagi karena kondisinya stabil, tidak ada sesak, tidak ada udim. Kemudian sudah tidak dialisis selama 3 tahun, hanya konsumsi suplemen ginjal dan prorenal. Dengan kondisi seperti ini, kira-kira bekam seperti apa yang bisa mempertahankan kondisi untuk tetap stabil? Begitu pertanyaan. Oh, nah, kalau sudah kondisi ini kan ini sudah stabil sebenarnya ya untuk fungsi ginjalnya, walaupun mungkin ada sedikit-sedikit sesekali mungkin agak nggak enak di daerah-daerah mananya, pinggangnya atau apa, itu kan biasanya kan begitu. Nah, untuk yang seperti ini kita anjurkan untuk berpegang sesuai dengan titik-titiknya. Mestinya pembekam ini insya Allah sudah tahu titik-titiknya kalau sudah pernah kursus. Nah, pilihlah yang tempat bekam yang betul-betul mengedepankan untuk keselamatan pasien. Maksudnya diperhatikan sterilnya ya, sterilisasinya seperti apa. Biarin kita dianggap seorang pasien dianggap bawel nggak masalah karena itu untuk tubuh sang pasien sendiri. Jadi boleh di ditanyakan bagaimana cara mencuci kopnya juga harus ditanyakan. Terus bagaimana saat pasien itu membekam seperti apa, benar-benar steril apa tidak, maksudnya menjaga itu antara, kan ada itu penularan penyakit karena nosokomia. Jadi ditularkan melalui alat-alat yang ada. Misal nih, alat bekam kan ada pumpnya itu, ada pompanya, terus ada kopnya. Nah, tugas masing-masing dari tangan ini harus sesuai. Misalnya nih, tangan kanan tidak boleh memegang bodinya kop. Jadi yang kop yang misalnya nih ada botol sebentar. Ini taruhlah, anggap aja ini kop ya. Terus ini pegangannya itu. Yang kecil, nyentil tuh. Terus ini bodinya. Nah, kalau tangan kanan biasanya kan pemegang pam itu. Megang pam. Nah, karena megang pam, ini tidak boleh megang di bodinya. Nah, bodinya kop ini dipegangnya hanya tugasnya tangan kiri. Tangan kiri untuk mengusap darah. Nah, tangan kiri mengusap darah nih, otomatis tangan kiri ini mesti kena darah walaupun sedikit. Mungkin si terapisnya tidak tahu, tetapi sebenarnya mungkin sedikit-sedikit ada. Nah, karena tangan kiri ini sudah kena darah, kalau mau megang kop begini di bodinya, berarti kan bodinya kop ini juga terkena darah, terdampak kan, terkena darah, begitu. Maka
tangan kanan tidak boleh memegang kop di bodinya karena tugasnya ini tadi megang pumpnya. Nah, terus bagaimana caranya untuk mengambil kopnya tadi? Misalnya nih mau membuka kopnya, ini kan harus nih dibuka kopnya dulu. Maka di daerah ini pegangannya, pentilannya tadi ini dipegang oleh tangan kanan untuk membuka biar nanti hampa udara kan, nih hampa udaranya biar hilang. Maka ini kita buka dengan tangan kanan. Nah, tangan sebelah kiri juga tidak boleh memegang ini, biar tidak ada saling ini tidak ada nosokomial tadi. Nah, tangan sebelah kanan ini tugasnya memegang pump, memegang kayak misalnya kalau menggunakan betadin, ya betadinnya, kalau gunakan habatus sauda, ya ini untuk pegang habatus sauda. Begitu. Jadi, misalnya ini tangan kiri sudah pegang bodinya, kalau mau meratakan habatus sauda atau betadinnya, ini diteteskan, jangan sampai betadin ini di ujungnya itu nempel dengan kulitnya atau benda-benda yang kop yang kita pegang tangan kiri tadi, ini jangan sampai terkena. Maka teteskan ke kulit, lalu kita ratakan dengan kopnya tadi dengan tangan kiri. Jadi tugas tangan antara kiri dan kanan itu berbeda. Terus bagaimana cara mencucinya dengan air mengalir, kan begitu ya. Akan lebih baik sebelum dicuci, kasihlah H2O2 itu biar darah-darah yang nyelempit itu bisa terangkat. Lalu dengan diguyur air, setelah itu dengan mungkin dengan sabun atau dengan apa gitu ya. Silahkan aja nanti. Jadi artinya sebelum kita berbekam, coba dilihat dulu meyakinkan nggak itu si tempat bekamnya dari situ, dan menguasai apa tidak, titik-titiknya menguasai apa enggak. Kalau seorang pembekam tentunya kan harus tahu anatomi tubuh manusia, itu sudah harus tahu. Maka kalau mungkin hanya ini aja, sebaiknya kan ada kursus dulu, tanyakan itu. Nggak apa-apa, dulu kursus di mana, terus misalnya begitu. Terus ada, kalau mungkin perawat atau dokter kan tidak ada masalah. Tetapi banyak pembekam-pembekam itu kan ya mempelajari, tapi kan hanya sekedarnya di SMA atau di SMP ini anatominya seperti itu. Gitu. Sebaiknya cari yang betul-betul meyakinkan. Begitu, Ibu. Ya, terima kasih Ustazah. Mudah-mudahan menjawab. Baik, terima kasih Ustazah Aminah. Terakhir itu ada pertanyaan dari alumni Asabil angkatan 27, angkatan 27. Ini tanya, kamera yang bagus untuk diagnosis iris mata di mana dan mereknya apa, Ustazah? Oh, terima kasih juga. Bisa japri Ustazah Aminah. Oke, ya nanti boleh dijapri. Yeah. Baik, Bapak Ibu Epson juga sekalian. bagus, Samsung juga ada. Oh ya. Nanti cuman ininya speknya saya agak lupa gitu. Ya. Bisa nanti, mudah-mudahan ini japri aja nanti, nggak apa-apa. Ya, baik. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua untuk materi 1 dari Ustazah Aminah tentang iridologi sudah selesai, dan beberapa diskusi juga sudah ditanggapi oleh beliau, dan barangkali nanti masih ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan. Sepertinya narasumber juga sudah dimasukkan ke grup WA, jadi peserta saya kira terbuka nggih Ustazah kalau misalnya ada diskusi. Insya Allah. Tapi mohon maaf itu nanti mungkin yang belum agak bingung-bingung begitu ya.
Sepertinya begitu. Sepertinya begitu. Jadi kayaknya mungkin perlu ini ya, bukan webinar gitu ya, tapi pelatihan yang lebih Iya, intens gitu. boleh nanti kalau mau ini pelatihan silahkan aja. Karena memang banyak yang harus di ini. Nah, kalau gini kan kayak apa ya? Menatap Sekilas saja nggih. menatap apa yang malah membingungkan nih. Nggih. Baik, sebelum kita beranjak ke materi berikutnya, mungkin monggo penutupan Ustazah, mungkin barangkali ada closing statement. Monggo. Eh dari saya karena mungkin keterbatasan waktu, terus sehingga kita tidak bisa membahas secara detail dan memang harus pangkal dan ujungnya dari mana ke mana. Ini kan karena waktunya sangat sempit sekali, ini agak sedikit justru agak apa ya, harus kemana saya melangkah. Maka mudah-mudahan nanti di waktu yang lain mungkin ada kita bisa ketemu di mana atau mungkin di Asabil boleh di IMF nanti di mana bisa disetting. Insya Allah siap untuk itu dan kita siap membawa data-data atau kasus-kasus yang ada begitu. Kasus-kasus ada, terus bagaimana progresnya, insya Allah itu nanti bisa di ini. Terus yang ada apa pengobatan bekam herbal yang dengan dengan rumah sakit atau dokter, ada yang memang khusus di bekam dan herbal ada juga. Nanti kita pelajari bersama-sama di sana. Jadi ada data-data lengkap insya Allah begitu. Oke, begitu dari saya. Mohon maaf bila ada kurang lebihnya. Semoga ada pintu maaf buat saya. Hilaf dan salahnya ya. Kirana begitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Ustazah Aminah. Wah, Ya, baik Bapak Ibu, tadi ya kalau ada pertanyaan lagi, karena kita harus masuk ke materi kedua, kalau ada pertanyaan lagi boleh disampaikan ke grup WA untuk webinar ini ataupun jika mau japri juga, alhamdulillah narasumber kita semuanya terbuka untuk itu. Baik, jazakillah Ustazah Aminah. iya.